Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya absen dulu ya sesuai dengan absen yang sudah ada di sini nih. Nanti yang belum ada angkat tangan biar nanti dia ke absen dia. Iya Pak. Kalau nggak angkat tangan dia nggak ke absen. Oke, yang pertama Raihan Rifai Arif ada. Iya Pak Adit. Muhammad Bagas, Satria Putra Edilianto. Ada Satria? Muhammad Rafli Fahreja ada. Hadir Pak. Hasna Immanuela ada ya. Hadir. Maulana Irsandi, Jamaluddin, Hadir Pak. Roni Pranata, Hadir Pak. Imla Rashid, Agus Setiawan. Yang belum Bapak sebut siapa? Ayo ngaku dah yang belum Bapak sebut siapa? Saya Pak Adit. Apa tuh? Adit. Adit, Aditya udah masuk. Siapa lagi yang Bapak sebut beluman? Yang belum Bapak sebut siapa? Ayo. Saya Pak. Siapa tuh tadi ngomong? Siapa yang belum Bapak sebut siapa? Ngomong. Maulana Pak. Maulana udah sebutin. Dan Saputra Pak. Oh, Rehan Saputra. Coba ngomong lagi, Rehan. Halo gitu. Halo Pak. Nah, Raihan. Nah, udah masuk. Siapa lagi? Saya pakai yang otomatis bayar absennya. Siapa lagi coba ayo. Ngomong dulu Saya ngomong. Pak, saya Udah. udah belum. Berarti 12 ya. 12 orang yang udah nih ya. Ini udah pas nih Pak. Hah? Udah masuk. Ya oke. Lah. Apa sih Bang, emosi Nah, dia keluar. Sama. Imla ini. Angkat tangan terus siapa nih? Kayak oganya keluar. Adit Udah coba. masuk lagi. Udah masuk lagi udah. Tadi kepencet tuh kayaknya. Ya oke, kita mulai aja. Langsung aja kita akan mereview ya. Misteri sih sebenarnya, lebih kepada gimana sih cara menyambungkan dari apa namanya mikrotik ya ke komputer kalian terus ke internet ya. Itu yang harus apa, kita akan pelajari. Kenapa itu Pak yang dipelajarin nanti pas aspek ya, atau praktek kalian nanti itu seperti itu ya. Nah, mungkin udah dikasih videonya sama Pak Arif. Cuman untuk LSP nanti itu kalau kalian nggak bisa nyambung ke internet, gagal kalian ujiannya. Tapi jadi nanti kan ada PC nih, kamu pegang PC-nya. Terus kamu nyambung ke mikrotik. Nah, dari nyambung ke mikrotik itu harus bisa nanti kamu nyambung ke internet ya. Kalau kamu nggak bisa nyambung ke internet, berarti kamu gagal nanti ya. Tuh, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kita akan review aja langsung ke YouTube ya. Oke, sebentar saya pecah dulu di sini.
Use Galaxy Buds Live and have an all-day battery to be a powerful player. Festival Jajanan Bango datang lagi. Tunggu kelezatan para legenda di rumahmu. Anjay iklan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kemarin setelah Kemarin kita melakukan reset ya pada rute ini. Kali ini kita Oke, kelihatan kan nih gambarnya? Bapak mau Kelihatan. aja ya. Kelihatan Pak. Oke. akan menghubungkan router ini ke internet. Oke, langsung saja. Pertama saya punya kabel internet. Jadi ini kabel Sudah ini 192.168.100.130 dengan gateway-nya 100.101. Oke. Pertama ini kita hubungkan dulu. Jadi di sini saya internet ini saya hubungkan ke port 1. Nah, ini saya hubungkan ke port 1. Kemudian Suaranya mantul Pak. di port mantul gimana? 2 ini saya Sebentar, mantul gimana? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ngadu Nggak, Pak. Mantul Pak, Mantul sama mana? Punya Bapak sama yang di bergema, Pak. Bergema gimana? Bapak sama yang di atas Pak. Bapak apa? Kan Bapak kan 2 kamera Pak. Mantul-mantulan gitu. Bapak 2 kamera. Oh iya, I see. Hubungkan ke Kayak gini, laptop nggak? saya. Jadi port 1 nanti ke internet, kemudian port 2 ini ke laptop. Jelas ya kalau kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya. Apa? Masih sih. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Nggak terlalu kan? Iya. Jadi untuk port 1 yang internet 1 ini ke Nah ini kamu harus memahami dulu nih di sini. Ini di router itu ada 4 port ya. Ini kamu bisa lihat. Ada port 1, port 2, port 3, 4 ya. Nah, untuk internet, Bapak selalu lagi ingatkan bahwasannya untuk internet itu harus ada di port 1 ya. Tuh. Atau kamu cek dulu di belakang mikrotiknya itu port internet tuh mana gitu loh. Ya. Jangan sampai nanti kamu salah dalam memasukkan atau menyambungkan ke portnya gitu. Menyambungkan kabel atau konektor ke portnya. Jangan sampai salah ya. Itu harus lihat dulu mana yang internet, mana yang buat jaringan ya. Itu ya. internet. Kemudian yang port 2 warna putih ini ke laptop. Nah, jadi kata dia tadi port 1 internet, port 2 itu ke laptop ya. Nah, nanti kamu seperti ini ujiannya. Bedanya kalau nanti itu menggunakan laptop di sini. Kalau di sini kan menggunakan apa? PC gitu ya kalau di lab ya. Nanti itu aja perbedaannya. Itu ya. tasnya dulu. Sekarang kita masuk ke Winbox. Nah, setelah itu masuk ke Winbox ya tadi ya. Kita konekkan. Jadi tadi tuh di sini nih ada muncul ya. Nah sebenarnya kamu nanti tekannya yang MAC address aja, yang MAC address ya supaya nanti kamu gampang masuknya gitu. Kalau yang lain-lain kadang-kadang suka dirubah-rubah nih ya, suka dirubah-rubah oleh yang mungkin biasa di lab. Makanya kalau biar pasti itu pakai MAC address aja ya. MAC address connect udah gitu aja. Kita konekkan.
Nah, di Nah, ini kan muncul seperti ini. sini pertama yang kita setting adalah interface. Interface ini kita kasih nama dulu. dulu. Jadi Jadi port 1 ini ini kita tandai. tandai. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, bisa di zoom. Saya kasih Kasih nama nama internet. Ya, internet. Jadi ada satu dinamain internet Kemudian lagi. di port 2 internet 2 ini saya kasih nama LAN. Misalnya seperti ini. Nah, port 2 dinamain LAN, ya, karena dia tadi dari router ke laptop di sini, ya, itu namanya LAN karena menggunakan kabel, ya. Kalau menggunakan WiFi namanya WiFi atau hotspot, ya. Gitu. Nanti kamu namanya harus cermat ya, jangan sampai salah. Karena penamaan itu akan membantu kalian mempermudah konfigurasi, gitu ya. Nah, selanjutnya yang bisa kita setting IP. Nah, di sini Jadi kita berikan IP pada interface kita. Jadi kita masuk ke IP, kemudian ke address. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, pertama ini IP 100.2 ini kita masukkan sini. 192.168.100.102/30 di Ethernet 1 atau internet. Kita play, oke. Nah, selanjutnya untuk port 2 kita kasih IP sekalian. Di sini saya kasih 192.168.2.1/24. Ini kita pilih Ethernet 2 atau port 2 ini maksudnya ya. Yang port 2 di sini. Ini kita play. Nah, sudah. Nah, kalau ini namanya static dia. Jadi kita tentu sendiri IP address. Sekarang kita cek. Kita coba ngeping ke ini, gateway-nya. 192.168.100.101. Udah, bisa ya. Jadi ini sudah terhubung ke router. Tapi apakah sudah terhubung ke internet? Kita cek. Ping 88. Belum ya, jadi belum. Jadi dia sudah terhubung ke router saya satunya, tapi belum terhubung ke internet. Jadi untuk menghubungkan ke internet, yang pertama kita setting firewall. Kita masuk IP, kemudian firewall, kemudian Muat. Ngelik berarti. kemudian masuk internet atau internet. Jadi interface kita pilih adalah ini yang terhubung ke internet. Kemudian untuk action-nya di action ini kita pilih masquerade. Jadi ini. Kemudian ini kita oke. Nah, sekarang kita cek apakah sudah terhubung ke internet. Belum juga dia. Ya. Selanjutnya yang kita setting adalah IP root. Jadi kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke root. Di sini kita tambahkan apa namanya? Default root. Ya, kita tambahkan default root. Default-nya seperti ini. Gateway-nya ini kita masukkan gateway kita ini. Gateway dari IP yang terhubung ke internet ini. 192.168.100.101. Kemudian kita oke. Sekarang kita cek lagi. Apakah sudah terhubung ke internet? Nah, sudah ya. Ini sudah terhubung ke internet. Kita cek lagi ping Google. Nah, belum bisa. Jadi dia sudah terhubung ke internet, tapi belum bisa buka browser seperti itu. Karena apa? Karena kita belum nyeting DNS. Jadi kita masuk ke
IP, Nah, habis itu apalagi DNS. Ini juga harus di diatur. DNS ini kita kasihkan saja DNS Google. Atau kalau kita dapat DNS dari ISP, kita masukkan DNS dari ISP, bisa. Nah, kemudian untuk flow remote request ini kita centang, kita oke. Sekarang kita cek lagi. Ping google.com. Sudah, jalan ya. Jadi hanya seperti itu untuk menghubungkan ke internet. Router ini sudah terhubung ke internet. Tapi laptop kita belum. Kita cek ya di CMD. Kalau kita 88 belum jalan. Nah, kenapa? Karena kita belum nyeting di IP untuk komputer kita. Nah, IP-nya berapa? IP-nya adalah IP di port 2. Nah, ini. 2 titik sekian nanti. Gateway-nya kita pakai 2.1. Sudah kita buka di sini. Nah, di sini kita setting. Jadi 192, 168, 2 titik, misalnya 2. Gateway-nya 192, 168, 2.1. DNS-nya 8888. Seperti ini saja, kita oke. Sekarang ini kita cek. Sudah jalan ya. Kalau kita ping google.com sudah bisa. Atau kita buka YouTube. Sudah bisa ya. Nah, jadi ini sudah terhubung ke internet. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari situ coba kalian paham nggak tuh kira-kira penjelasannya? Kalau paham nggak tuh penjelasannya? Pasti sulit ya, sulit. Kenapa? Karena yang jelas tidak ada barangnya di depan kalian. Ada praktiknya dua, ya kan? Apa yang mau kalian konfigurasi gitu, sulit. Sebenarnya mah yang enak ya kalian punya alatnya, kalian praktekin sendiri. Kalau kalian punya internet di rumah, kalian praktekin sendiri gitu. Mungkin sulit ya. Nah, Bapak pengennya sih nanti bisa ke sekolah, tapi belum tahu kapan gitu kan. Ada prakteknya tuh, Pak? Ya harus ada prakteknya, karena kan ini kemampuan dasar kalian gitu. Kalian bisa nyambungin ke internet, ke router gitu. Kalau router biasa mungkin ya itu mudah ya. Misalkan router misalnya kayak Cisco itu kan udah otomatis mereka, jadi nggak pakai konfigurasi yang ribet gitu. Tapi kalau Mikrotik itu kan dia open source, semacam open source gitu, artinya dia agak sulit untuk dikonfigurasi, padahal hanya menyambungkan ke internet, tapi begitu banyak cara untuk menghubungkannya gitu. Bapak akan coba contohkan sedikit nanti ya. Memang agak berbeda sama ini nih. Mudah-mudahan sih bisa. Coba Bapak colokin dulu nih. Mikrotiknya bentar ya.
Ya, halo, coba. Oke. Oke, sebentar. Ya, kalian lihat di sini dulu ya. Nah, ini udah ada nih berapa mikrotik. Ini kelihatannya di depan kalian. Datang, Pak. Coba ya. Nah, ini contohnya mikrotik yang ada di lab 3. Nah, ini lihat ada address listnya yang apa aja. Nah, ini ada ini WLAN-nya, WLAN ya. Address list WLAN-nya, ada Ether satunya ya. Ada Ether 2 ya. Ether 2 itu sebenarnya nggak dipakai karena saya makainya WLAN di sini. Ya. Coba kalau kita mungkin kayak ini belum. Nah, kita coba tes ya di sini ya. Ping google.com. Ini nyambung nih ke Google ya. Contohnya nih. Ya kalau kita ngeping ke google.com itu kelihatan. Nah kalau ngeping ke komputer ini bisa nggak? Karena dia ini tuh belum nyambung sebenarnya kalau komputer. Ini ya 10.52. 10.552.
nggak nyambung ya. Karena di sini tadi wifi-nya namanya ya. Nah, kita double soalnya ini ada yang hidupin ini mikir. Coba mikir tolong di stop dulu. Kasna mikir. Udah. Ya. Intinya nanti kita bikin ada list kayak gini. Tadi dulu kita praktekin dulu. Ya. Terus juga nanti kita bikin DNS. Nah, DNS ini nyesuaiin dari komputernya gitu. Ya, nyesuaiin dari komputernya. Nanti kalau komputernya DNS sekian, jadi kita juga harus sama. Ya, gitu nanti kalau menggunakan kabel. Ini saya nggak menggunakan kabel. Kalau menggunakan kabel, biasanya hilang. Kecuali laptop Bapak ada 2 LAN gitu. Nilainya 1 doang kan. PCI-nya hanya 1. Jadi kalau ada 2 bisa kita praktek. Jadi kalau ada 1 doang, di sini kalau kita cabut yang ini offline ya. Nah, nanti dia kalau kita nyambung menggunakan LAN itu nanti akan ketahuan langsung DNS-nya berapa. Ketahuan. Seperti itu. LAN dari si mikrotiknya. Nah, terus juga di sini tadi seperti tadi dibilang bahwasannya data ini juga harus ada namanya masquerade. Kalau di NAT yang nggak di masquerade itu nggak akan bisa nih, dia ada di sini. Tuh, ini yang bikin konfigurasinya si Arya nih. Nih ada masquerade, ya kan? Nah kalau nggak ada masquerade dia nggak bakal bisa. Ada masquerade kan? Nah, ini. Kalau nggak di masquerade dia nggak akan nyambung ke internet. Kayak gitu. Nah, ini juga sama ini ke firewall. Nah, ini bisa nih dibikin dia firewall membatasi ke YouTube dia nggak bisa. Nah, ini caranya menggunakan ini, menggunakan layer 7 protocol. Gitu. Ya, pada intinya memang sulit praktik kalau kita tidak di sekolah. Gitu. Nah, pengen kalian sebelum praktek itu udah memahami betul konfigurasinya ya. Nah, makanya Bapak pengen kalian nanti kerjakan tugas ya dari Bapak ya. Tugasnya mudah sebenarnya. Kita nanti ini aja, kamu tulis ringkasan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang ya di YouTube nih, misalkan cara menyambungkan mikrotik ke internet. Nanti kita pilih videonya mana yang gampang, yang kira-kira gampang. Ya. Kalau yang tadi sih itu kayaknya agak memang mudah tapi agak semu gitu, karena IP-nya dia IP routernya udah diketahui, padahal mah orang belum diketahui gitu. Ya. Tuh. Paling kita cari lagi nanti video yang lebih mudah lagi. Ya. Atau kalau mau enak tuh cari yang kayak gini soal yang apa? Yang seperti ini tutorial setting mikrotik routerboard dari 0 sampai connect internet dengan cepat. Nah, ini boleh nih kayak gini. Ya. Untuk mikrotik di ETH1 atau Ethernet 1 dengan network 192.168.2.xx itu nanti tergantung dari modem ISP ngasihnya berapa. Nah ini sepertinya jelas banget nih yang ini videonya. Nah, dikasih yang kedua di sini ada PC, nanti dari mikrotik ke PC dicolok di ETH2. Nah di ETH2 ini kita bikin networknya itu 192.168.10.x. X itu buat nanti kliennya dengan /24. Oke, kita langsung aja. Kita buka Winbox-nya dulu, kita run. Oh, di sini udah setting IP address-nya. Ini setting default-nya si mikrotik. Jadi bisa kita dulu. Setnya itu ada di sistem,
Reset configuration, kita no default configuration. Nah, nih. Masih hidup kan yang lain? Masih, Pak. Iya. Masih, ya, kayak ikut. Nah, ini aja nih, Bapak maksudnya ini aja, video ini aja nih. Video ini Dimulai tidur, Pak. lebih mudah untuk dipahami ini, kalau video ini. Sama do not backup. Nanti kamu bikin langkah-langkahnya. 1, reset configuration, kliknya apa. 2, ya, misalkan nanti remove configuration, misalkan. 3, ngapain lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai terhubung ke internet. Jadi nanti ketika praktek itu udah kalian udah siap gitu. Buat yang mungkin internet itu gimana. Ya. Kalau misalnya ini kedua nggak diklik, pertama no default. Kalau nggak no default kalau no default configuration yang nggak di checklist, nanti bakal setting kayak gini, 192.168.168.88.1. Interface pun sama, begini semua. IP address, semuanya pokoknya masih setting ke awal. Jadi kalau no default configuration nggak di checklist, itu kita bisa setting lewat website di Chrome. Kalau do not backup, ya jelas lah nggak bakal di backup. Oke, langsung kita reset. Tunggu dia sampai reboot. Terus disconnect. Iyalah, orang di reboot. Oke, kita tunggu dulu. Jadi kayak gini ya. Yang masih bingung, pahami dulu. Mikrotik yang saya pakai itu seri RB750. Sama aja sih, mau RB750, mau Halide, mau RB951. Sama aja sebenarnya settingannya, tergantung kalian maunya kayak gimana. Oke. Terkonek. Oh. Udah kayaknya. Running lagi inboxnya. Kalian kan kosong settingannya. Kita pakai MAC address. Untuk defaultnya, default login nama passwordnya itu admin, passwordnya kosong. Kalau default, kalau udah disetting lagi ya beda lagi. Oke, kita connect aja. Kita gedein. Nah, dari sini yang paling awal dulu supaya nggak bingung itu ke sistem identity. Nah, ini dia. Terus kita ganti namanya itu jempol. Oh, salah. Jempol. Oke. Nah, buat yang bingung, apa sih fungsi identity itu? Identity itu fungsinya nanti kalau misalnya kita di Winbox. Nah, kita run dulu. Yes. Saya kan baca jempol tadi kan mikrotik. Kalau misalnya kita punya banyak mikrotik, nanti kalau misalnya identity tetap sama, bakalan bingung. Ya meskipun botnya beda. Oke, kita lanjut aja. Settingannya sebenarnya sederhana, nggak panjang-panjang. Yang pertama itu kita bakal setting supaya si mikrotik ini bisa dapat IP dari modem ISP. Caranya IP DHCP client. Fungsi DHCP client ya yang tadi saya jelasin tadi, buat minta IP ke si modem ISP tadi. Pilih header 1 karena kita naruh one-nya internet header 1. Oke, kita lihat. Oh, dapat 109. Nah, dia langsung ke DHCP client nih. Ini langkahnya bagus nih kalau yang video ini nih. Karena dia langsung ke intinya. Kalau sebelumnya tadi kan repot tuh. IP address dulu, address listnya berapa, dapetnya bikin dulu gitu. Kalau ini enggak, dia langsung ke DHCP client. Ya, diingetin ini bagus. Makanya DHCP client. Nah, terus habis itu tadi dia langsung klik Ether 1, artinya dia ngambil internet dari Ether 1 ya. Gitu. Habis itu di apply ya. Kayak gitu. Langsung dia dapat nanti IP address-nya berapa. Oke, Bapak ulang ya. Buat minta IP ke si modem ISP tadi. Nah, dia minta IP ke modem yang tadi kan. Pilih header 1 kan kita naruh one-nya atau internetnya di header 1. Oke, kita lihat. Dapat.
Dikasih langsung IP address-nya, jadi nggak repot-repot. 192.2. Kita ganti dulu biar gampang. Nah, di sini ada 2 yang ada traffic ya. Kita kasih komentar dulu. Di sini tulis internet. Oke. Ether 2, cek dulu. Oh, benar. Yang kedua di sini kita tulis PC. Oke. Kita kelas. Nah, sini udah dapat. Kita ke IP menurut aja deh. IP DNS dulu. DNS jangan lupa di allow remote request. Ini udah dinamis, sekarang kita ada di setting DHCP client, jadi semuanya udah auto semua. Allow remote request kita oke atau IP sama aja. Kita ke firewall. Nah ini sama kata ini harus di MySQL. Plus ini SRC NAT. Out interface kita pilih. Kita dapat internet itu dari mana? Kalau tadi kan kita Ether 1. Kalau misalnya kalian naruhnya di Ether 2 atau Ether 5 ya berarti itu Ether 2 atau Ether 5. Di sini MySQL. Kita klik OK. Kita hapus lagi. Terus selanjutnya IP root cek. Oh, udah dicek dulu, berarti nggak usah. Sekarang kita testing dulu apakah si MikroTik yang kita dapat ini connect internet atau enggak. Ping google.com. Oke, dapat. Kita coba lagi ping 8888. Oke, dapat. Nah, sekarang si MikroTik ini udah dapat internet. Pertanyaannya apa PC kita dapat internet? Kita cek. Belum. PC-nya belum. Kesini. Google.com. Belum ya. Kita ping aja. Ping 888888. Belum ya. Nah, internet. Karena dia belum kita belum setting IP address sama IP DHCP server. Oke, untuk settingnya itu yang pertama IP address dulu. Kita tambah. Kita tulis IP-nya sesuai yang di sini ya. Di ETH2 192.168.10.x. Berarti di sini 192.168.10.1. Jangan lupa slashnya 24. Untuk interface kita pilih Ether 2 atau ETH2. Ini juga mau diisi boleh, bebas. 192.168.10.0. Kalau udah kita klik apply atau oke sama aja. Nah, ini udah dapat. Kita close dulu. Kita sekarang ke IP DHCP server. Nah, sini DHCP servernya saya setting yang cepat aja, jadi nggak terlalu makan banyak waktu. Langsung aja kita klik DHCP setup, select interface-nya buat tadi interface 2. Nah, kenapa Ether 2? Karena Ether 2 itu tadi dari MikroTik ke laptop. Ya, ke laptop ya. Jadi dia pakai Ether 2. Jadi tadi kan sebelum ini kan dia bikin IP dulu di address list ya. Ya, address listnya dari mana? Nah, ini bikin IP dulu nih, terserah nih IP-nya berapa. Kelasnya juga nggak harus sama dengan yang atas. Ya, dia pakai kelas yang berbeda di bawah tuh. Ya, di sini kan 10, di sini 2. Nah, ini kan kelasnya beda nih sebenarnya. Cara ini, secara umum mungkin kelasnya sama, tapi kalau dihubungkan nggak bisa. Nah, makanya dia dibikin di sini beda 10.1. Tapi di sini habis itu dia menggunakan DHCP server di sininya nih. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat dynamic membuat IP otomatis gitu yang di komputernya. Jadi pas di komputer kita pakai Optane tetap bisa gitu. Lanjut ya. Next. Nah, tinggal klik next saja, next. Jadi dia. Next. Oke. Successful. Begitu. Sekarang tadi kan kita udah setting. Sebenarnya kalau mau si PC ini dapat IP, bisa juga MikroTik ini udah auto, jadi nggak perlu di-reboot sebenarnya. Tapi kan kalau mau setting itu ribet aja. Kita reboot. Yes.
Tunggu bentar. Nah, bisa jadi buat Lama juga ya. Kayak gini, kalau mau tambah yang lain lagi bisa di misalnya TH3 buat hotspot. Pakai Nah, hotspot udah nyambung bisa tuh, juga. lihat sebelah kanan yang bawah. Misalnya 3, 4, 5 itu satu network, Ya, nyambung 10 ya. semua misalnya. Bisa juga. Nah, disconnect. Kita connect lagi. Udah nyambung sebelah kanan bawah, kamu Nah, lihat. kalau misalnya kita udah dapat IP nih, kita harus connect pakai IP address, nggak boleh pakai MAC address lagi. Soalnya kalau pakai MAC address, kata Kang Valens itu nggak stabil buat connectnya. Oke, kita cek IP DHCP server. Udah, list itu siapa sih yang dapat IP? Nah, sini IP aktif 192.168.10.254. Kita cek di sini, kita udah dapat internet. Kita lihat sama nggak? 10.254 ya, sama. Itunya 10.1. DNS 10.1 sama 2.1. Sesuai kan? Tuh, 254 user PC. Juga sama user PC. Mana ya? User PC. Oke, itu udah dapat internet. Sekarang sudah selesai settingan. Coba kita cek ke CMD, kita ngeping. Ping 8888. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ping google.com. Oke, sudah connect. Berhasil. Sekarang kita coba buka Google. Oke, sekarang contoh kita YouTube. Oke, bisa ya? Oke. Nah ini paham ya sampai sini ya? Halo. Paham Pak, paham. Oke. Jadi itu cara untuk menyambungkan ke internet. Nah, gimana nanti kalian bisa memahami betul-betul? Nanti ini videonya Bapak share di Classroom. Nanti kalian bikin ringkasannya, tapi dikumpulkan nggak sekarang, karena sekarang udah meet nih. Kamu berat kalau misalnya dikumpulkan sekarang juga. Nanti dikumpulkannya di pelajaran di hari Sabtu. Ini udah Bapak kasih tugas duluan di hari Sabtu. Khusus buat kelas kalian. Ya. Nah, nanti kamu tulis langkah-langkahnya. Sekarang boleh tulis di buku tulis aja dulu. Ya. Kalian buat tulis di buku tulis. Besok tanggal 20 jangan 20 November. Ini Bapak ya. Tugasnya adalah mereview gimana ya bahasanya, menuliskan langkah-langkah menyambungkan internet ya berdasarkan internet dengan mikrotik ya, berdasarkan tuliskan langkah-langkah menyambungkan internet dengan router mikrotik berdasarkan ya video YouTube berikut. Jadi nanti kamu tulisnya di buku tulis aja, buku tulis ya. Terus yang paling penting pahami betul-betul saat bisa praktek kita menggunakan acuan ini. Bapak kasih tugas, Bapak schedulein untuk besok ya. Besok itu tanggal berapa? 21. 21 mulai jam 7 dah mulai ya. Ini ada di pelajaran Bapak.
Nanti otomatis muncul ya besok. Ya, oke. Mungkin itu saja hari ini. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi nanti langkah-langkah, silakan pertanyaan. Aduh. Oh ya. Jadi langkah-langkahnya itu kamu tulis tuh satu persatu tuh, ya. Itu tadi termasuk yang mudah nih, langkah-langkahnya untuk diikuti nih. Walaupun tadi ngomong rada songong ya, berbicaranya agak ini dia, agak nantangin. Tapi itu jelas. Ketimbang yang sebelumnya nggak jelas. Nah ini lebih jelas, lebih real, dan langkah-langkah dia lebih bagus. Karena langsung ke inti dia, nggak muter-muter. Ya. Bahkan mungkin Bapak nggak sebaik dia jelasin. Dia bagus langsung ke sini, terus bisa tersambung ke internet dengan cara ini ya. Itu bagus banget. Ya. Nah, nanti kamu coba nanti acuannya video itu tuh, buat nyambung ke internet. Kamu bisa langsung nyambung nanti, wah hebat bener ya, kayak gitu. Ya, dipahami sampai sini? Bisa ya? Ya, insya Allah. Oke, kalau bisa Bapak absen lagi nih dari yang sudah hadir, ya. Yang pertama ada Raihan Rifai Arif, ada Raihan Rifai Arif. Han. Ada Pak, ada. Oke, Muhammad Bagas ada, Bagas. Ada Pak. Satria Putra Edianto. Iya iya. Ini kenapa begitu? Muhammad Rafli Fahreja. Tidur Pak. Rafli Fahreja ada. Kasna Immanuel. Oh, Ada Pak. Kasna Immanuel ada ya. Maulana Sandi. Ada Pak. Jamaluddin. Ada Pak. Ismailia ada nggak Ismailia? Hadir Pak. Sony Pranata ada. Hadir. Aditya Purna. Hadir. Yumna Rosidi. Ada. Raihan Saputra, mana nih Raihan Saputra? Ada Pak. Oh ada. Agus Jawan. Agus Jawan ada? Ada Pak. Oke. Udah itu aja, ada yang belum disebut? Siapa? Jangan sampai ntar absen saya bagi ke itu baru ngomong dah. Pak, tadi kok saya nggak ditulis di absen. Padahal absennya otomatis nih kalau ada yang berbicara dia otomatis dia akan terabsen sendiri gitu. Ya. Ada lagi yang belum diabsen? Udah semua berarti ya? Udah Pak, udah. Berarti ada 13 siswa nih. Tapi tulisnya 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh 14. Ini mau 13. Ada yang keluar kali Pak. Tadi Rapli belum ngomong Pak. Nggak, Rapli sini nggak ada. Selain Rapli siapa ya? Jadi ini bocah nih kayaknya dari awal cuma masuk doang. Iya, Rapli tidur tuh Pak. Habis itu dia tidur ya gitu. Nah, Tapi bukan Rapli, siapa ya? Rahmat Alfian udah tuh Pak, Rahmat Alfian. Rahmat Alfian di sini nggak ada. Ini di sini ada tuh Pak. Ah iya, Rahmat Alfian mana? Ada. Ada Pak. Coba raise hand. Nah ini baru muncul tuh kan. Nah udah muncul nih. Udah berarti 14 ya total ya hari ini ya. Oke. Dan nanti absennya Bapak kasih ke kelas kalian. Ya mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Tutup dengan membaca hamdalah. Waalaikumsalam. Ya demikian kurang lebihnya mohon maaf.